Diceritakan bahwa Raja Sungging Perbangkara mempunyai seorang bayi cantik yang diberi nama Dayang Sumbi. Karena kecantikan Dayang Sumbi, banyak raja-raja saling berperang untuk mendapatkan hatinya. Atas permintaannya sendiri, Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah bukit, ditemani seekor anjing jantan, yaitu si Tumang. Ketika sedang asyik menenun, kain jatuh ke bawah. Dayang Sumbi karena merasa malas, terlontar ucapan tanpa dipikir dahulu. Yah, jatuh lagi. Kalau seorang pria datang lalu mengambilkan kain ini, maka akan kujadikan suami. Tapi kalau seorang wanita yang datang, akan kujadikan saudara perempuanku. Tak disangka, si Tumang mengambil kain tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan si Tumang yang ternyata titisan dewa. Si Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi memberinya nama Sang Kuryang. Kuberi kamu nama Sang Kuryang, nak. Waktu terus berlalu, beberapa tahun kemudian terlewati. Sang Kuryang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya. Gagah, tubuhnya kuat dan kekar. Sakti mandraguna pula anak Dayang Sumbi ini. Sejak kecil, Sang Kuryang telah senang berburu. Setiap kali melakukan perburuan di hutan, Sang Kuryang senantiasa ditemani oleh si Tumang. Sama sekali Sang Kuryang tidak tahu bahwa si Tumang adalah ayah kandungnya. Pada suatu hari, Sang Kuryang hendak melakukan perburuan di hutan, tentunya ditemani oleh si Tumang. Tapi sebelum berangkat, ia hendak berpamitan kepada Dayang Sumbi, ibunya. Ibu, aku ingin berburu untuk makan hari ini. Iya, silakan. Hati-hati ya, nak. Biar aku ajak Tumang ya. Boleh, silakan. Hati-hati ya, nak. Setibanya di hutan, Sang Kuryang dan si Tumang pergi berpencar untuk berburu hewan. Tumang, aku ingin berburu ke arah sana, kamu ke arah sana ya. Hingga di mana Sang Kuryang menemukan semak-semak bergerak. Ia berpikir bahwa yang bersembunyi di semak-semak itu adalah seekor rusa hutan. Dengan gesit, ia segera menancapkan tombaknya ke semak-semak. Wah, ada sesuatu di sana. Mungkin ini santapan. Sang Kuryang berpikir bahwa yang ia bunuh adalah seekor rusa. Namun, tidak disangka bahwa yang ia bunuh adalah Tumang, ayahnya sendiri. Kemudian Sang Kuryang pulang, membawa organ hati milik si Tumang. Ibu, aku mendapatkan hati seekor rusa. Wah, bagus. Itu akan menjadi makan malam kita hari ini, nak. Ini Bu. Ibu olah dulu ya. Pada malam harinya, saat makan malam, Tadi gimana ngeburunya, nak? Saya lancar dapat hati rusa. Tumang mana? Aku tidak tahu, tadi di sana. Aku bertengkar dengannya. Loh, kok nggak pulang bareng? Aku nggak tahu, mungkin masih aman. Sang Kuryang berbohong kepada ibunya. Namun, tak lama kemudian, ia akhirnya berkata jujur kepada ibunya. Sebenarnya ini hati Tumang. Mendengar pengakuan dari anaknya, Dayang Sumbi dia mematung, tidak percaya akan perkataan dari anaknya ini. Tentu amarahnya meluap. Ia bahkan memukul kepala Sang Kuryang menggunakan centong nasi yang keras, bahkan menyebabkan luka di dahinya. Dasar anak kurang ajar. Kenapa emang Bu? So kamu tahu ya, Tumang itu ayah kamu. Lah sebelumnya Ibu nggak pernah cerita tentang ini. Kurang ajar. Sang Kuryang sangat marah dan sakit hati dengan perlakuan ibunya itu.
Menurutnya, ibunya lebih menyayangi si Tumang dibandingkan dirinya. Maka, tanpa pamit kepada Yang Sumbi ibunya, sang kuryang lantas pergi mengembara, kabur dari rumah. Dah, aku mau kabur dari rumah ini. Penyesalan selalu datang belakangan, sedangkan di awal namanya pendaftaran. Dayang Sumbi sangat menyesal setelah mengetahui kepergian sang kuryang anaknya. Dia pun bertapa dan memohon ampun kepada para dewa atas kesalahan yang diperbuatnya. Para dewa mendengar permintaan Dayang Sumbi. Mereka menerima permintaan maaf itu dan menganugerahkan Dayang Sumbi kecantikan abadi. Syahdan, sang kuryang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Dalam pengembaraannya, sang kuryang terus menambah kesaktiannya dengan berguru kepada orang-orang sakti yang ditemuinya selama pengembaraan. Bertahun-tahun sang kuryang mengembara tanpa disadari. Dia kembali ke tempat di mana dia dahulu dilahirkan. Sang kuryang terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Dia tidak menyadari bahwa perempuan cantik yang ditemuinya di hutan adalah ibu kandungnya sendiri. Dan pada saat itu juga, sang kuryang datang hendak melamarnya. Siapa gadis cantik itu? Aku seperti pernah melihat orang ini. Namamu siapa? Namaku Namaku Sang Kuryang. Aku kesini berkenan untuk melamarmu. Kamu sang kuryang, anakku. Terdapat luka di dahimu. Kamu adalah anakku. Aku adalah ibumu. Aku Dayang Sumbi. Mungkin pasti ibuku sudah tua. Aku tidak percaya. Aku akan melamarmu sekarang juga. Baiklah kalau itu maumu. Buatkanlah aku perahu dalam 1 malam. Baiklah, jika itu maumu, aku akan buatkan sekarang juga. Semua yang dilakukan sang kuryang diketahui oleh Dayang Sumbi. Bagaimanapun juga, dia harus mengagalkan pekerjaan sang kuryang agar pernikahan dengan anak kandungnya itu tidak terlaksana. Dia juga memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Para makhluk halus sangat ketakutan ketika mengetahui fajar telah tiba. Mereka berlari dan menghilang ke segala penjuru. Mereka meninggalkan pekerjaannya, membuat danau dan perahu yang belum selesai. Sudah pagi, mari kita kembali. Ayo. Mereka pun meninggalkan sang kuryang sendirian di sana. Belum selesai. Pasti ini kerjaannya Dayang Sumbi. Dengan kemarahan yang tinggi, sang kuryang lantas menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terhempas jauh dan jatuh telungkup. Menjelmalah perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu, yang masih dikenal sampai sekarang.